Jadi batu lagi punya provokasi dari batu. Semua provokasi. Soalnya Pak. Hah? Soalnya apa? Langsung. Itu batu. Batu pantai kalau bisa. Cek teman-temannya semua sisi masih tadi itu. 2 menit ya. 2 menit. Iya. Oke, jawab. Panas dan AC tidak dingin biasanya bisa freonnya habis, blower mati. Nih, awalnya juga kan? Freonnya habis, expansion membeku. Belum Pak, masih 1 menit 49. So, terus kedua cek Relay. relay. Kemudian juga dicek juga dari monitnya dan gimana juga bisa. Kalau sudah cek dari antara itu apa? Dicek dulu kalau ada dari salah satu dari mereka ada rusak, kita perlukan ganti kalau perlu ganti. Kalau masih layak ya untuk sementara kita pakai aja sementara. Itu bisa diterima? Yang lain? Ya, Pak Reza. Apa penyebab suara berisik dan cara mengatasinya? Mungkin dari motor giring motor. mungkin kita perlu untuk melakukan penggantian. Kita cek dulu dari lakarnya atau Bearing motor Ya. blower biasanya ada yang karat. macet atau karat. Di waktu tune up itu kita cek semuanya kalau tidak terjadi hal yang seperti itu. Ya. Kompresornya rusak itu menyebabkan kerusakan apa? Tidak dingin. Ya. Apa akibatnya jika uap air bisa masuk ke dalam sistem AC dan bagaimana cara menghindarinya? Ya, Uap Pak. air masuk ke dalam sistem AC dan bagaimana cara menghindarinya? Air mengakibatkan saluran sistem AC buntu atau mampet karena dapat mati es uap air. Cara Diagnosa kerusakan AC mobil. Pertama-tama secara visual. Data-data yang diperiksa secara visual antara lain mengecek sabuk tali kipas apakah longgar. Tidak longgar karena tidak terjadi keselipan saat pentransferan tenaga dari mesin. Jumlah udara yang ditiupkan tidak mencukupi. Periksa adanya kotoran atau sumbatan di filter AC. Filter udara masih layak digunakan. Periksa suara bising dekat kompresor. Periksa proses pemasangan baut kompresor dan bracket. Apakah ada bunyi? Tidak ada bunyi. 5. Sirip kondensor penuh debu dan kotoran. Jika sirip kondensor dipenuhi debu dan kotoran, efisiensi pendinginan kondensor bisa menurun drastis. Cuci semua kotoran, debu dan
debu di kondensor. Kondensor masih bersih. Cek adanya noda oli pada sambungan atau penghubung mengindikasikan adanya kebocoran pendingin di tempat itu. Jika ditemukan noda oli, komponen harus dikencangkan atau kembali diganti untuk mencegah kebocoran gas. Tidak terjadi kebocoran di sambungan dari kompresor menuju ke AC. Nomor 7, suara bising di dekat blower, putaran motor blower ke low. Tidak terjadi suara terus mat setengah dan high. Jika suara normal terdengar atau rotasi motor tidak tepat, ganti motor blower. Ini suaranya masih halus dan masih bisa digunakan. Kemudian pemeriksaan kualitas pendingin melalui siglas. Jika jumlah pendingin banyak terlihat lewat siglas pendingin akan tidak mencukupi. Jadi isi kembali sampai cukup. Bersamaan periksa jaga noda oli seperti yang dilakukan sebelumnya untuk memastikan tidak ada kebocoran pendingin. Jika gelembung tidak bisa dilihat lewat siglas, bahkan pada saat kondensor pendinginkan dengan mengumpulkan air masih terdapat banyak pendinginan sistem, putuskan pengisian pendingin sampai tinggal jumlah yang sesuai. Kemudian pemeriksaan menggunakan alat bantu. Pertama-tama pasang hasil pembacaan dari manifold gauge. Jumlah zat pendingin refrigeran tidak cukup seperti ditunjukkan dalam manifold gauge. Ukuran tekanan untuk kedua sisi tekanan rendah dan sisi tekanan tinggi akan menunjukkan lebih rendah dari nilai normal yang seharusnya. Berjalannya tekanan di kedua sisi menjadi rendah, yakni sisi tekanan rendah maupun tinggi. Gelembung pendingin tidak cukup penyebab volume zat pendingin refrigeran rendah atau gas bocor. Seharusnya kalau kondisi normal, sisi tekanan rendah 0 sampai 0,15 sampai 0,25 MPa dan sisi tekanan tinggi 1,37 sampai 1,57 MPa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.